Halo pemirsa, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dan tentunya di program yang selalu memberikan edukasi dan juga informasi seputar dunia kesehatan, di mana lagi kalau bukan di Keluarga Sehat Spacetoon TV. Dan tentunya bersama dengan saya Rima Demensa kali ini dalam nuansa dan momentum merayakan yaitu adalah Hari Raya Natal ya, dan tentunya Rima juga ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Natal bagi Anda yang merayakannya, dan untuk yang tidak merayakannya tentunya kita harus saling menghormati dan juga menghargai karena kita hidup di Indonesia ya, dimana kita harus saling menghargai dan menghormati antara satu dan lainnya. Dan tentunya kali ini Rima Demensa hadir untuk 60 menit ke depan membahas tema yang sangat luar biasa, dan tentunya kita ketahui juga biasanya bila kita dalam suasana hari besar, hari raya, tidak terlepas dari yang namanya senyum. Karena seperti yang kita ketahui bahwa senyum adalah bahasa universal untuk menggambarkan sebuah kebaikan. Karena siapapun pasti akan mengerti yang namanya senyum. Bila Anda memberikan senyum kepada seseorang, maka seseorang pun akan membalasnya dengan senyum. Nah, itu pula yang akhirnya mendasari tema kita di kesempatan kali ini, yang tidak lain adalah senyum cerah menawan, senyum sehat. Nah, untuk itu kita telah memiliki narasumber, yaitu adalah Dr. Mirza Arianto, spesialis konservasi gigi. Halo dokter. Halo. Apa kabar? Baik. Luar biasa ya dokter ya, tentunya dalam nuansa Natal yang tentunya penuh dengan kedamaian dan juga kebahagiaan di kesempatan kali ini. Ya. Silakan dokter untuk menyapa ayah bunda yang ada di rumah. Halo ayah dan bunda, selamat Natal dan Tahun Baru juga. Kita akan mencoba membahas di acara Keluarga Sehat Spacetoon TV ini mengenai tentang gigi dan senyum yang menawan. Oke, baik. Dan tentunya sudah sangat tidak sabar sekali ya para pemirsa dan juga ayah bunda yang ada di rumah untuk berbincang-bincang langsung dengan Dr. Mirza dari Tooth and Teeth Dental Clinic Kebayoran Baru, manajemen by Nanya. Dan tentunya juga bisa langsung berkonsultasi dengan Dr. Mirza di Rumah Sakit Awal Bros Tangerang, Jalan Muhammad Tamrin nomor 3 Kebonanas. Di telepon terlebih dahulu bisa dikonfirmasi di plus 628 212 016950. Dan tentunya Anda juga bisa nih melalui telepon interaktif dengan nomor yang ada di bawah ini. Dan kali ini pun Rima ingin informasikan bahwa Spacetoon TV saat ini telah hadir dengan Spacetoon 2 yang bisa Anda saksikan dimanapun dan kapanpun melalui streaming di www.mivo.com. Dan kita kembali kepada tema kita, yaitu adalah senyum cerah menawan, senyum sehat. Ada beberapa orang yang mungkin dapat memikat perhatian dari banyaknya orang lain hanya dengan memberikan senyumannya yang tulus dan juga senyumannya yang indah. Dan tentunya putih dan juga bersihnya gigi menjadi hal yang sangat penting untuk menambah menawannya senyum Anda. Karena seperti yang kita ketahui bahwa dengan gigi yang bersih, gigi yang sehat, dan gigi yang putih dapat menambah kepercayaan diri Anda. Dan ini pula yang akhirnya mengangkat tema senyum cerah menawan, senyum sehat. Dan langsung saja kita tanyakan nih dok. Ya. Kita akan menanyakan secara lebih mendasar terlebih dahulu. Di nuansa hari besar, hari raya seperti Natal kali ini, biasanya orang tidak pernah terlepas dari para senyumnya. Betul. Namun sebenarnya nih, kenapa sih kita itu harus memperhatikan kesehatan gigi? Kesehatan gigi itu harus kita perhatikan karena gigi itu adalah awal mula dari semua organ tubuh yang ada di tubuh kita. Jadi di situ ada gigi, kita pakai untuk mengunyah, kemudian selain itu juga senyum kita itu juga sangat penting karena senyum itu, benar kata Mbak Rima, mendefinisikan kita. Kalau kita tersenyum sama orang, orang lain akan merasakan apa yang kita rasakan, kebahagiaan kita gitu. Jadi memang kesehatan gigi ini sangat penting untuk kita jaga. Oke, karena memang benar itu dok, kalau misalnya tadi dokter bilang, karena ada quotes-nya ya, kalau senyum itu adalah smile is the universal language of kindness, gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi kan kita membahas sedikit tentang kesehatan gigi itu. Nah, sebenarnya seberapa penting sih dok, kita tuh harus memperhatikan kesehatan gigi diri kita sendiri? Ya, kita harus selalu menjaga kesehatan gigi kita, karena gigi kita itu adalah investasi kita. Ya kan, kita berharap gigi kita itu akan bertahan sampai lama tanpa rasa sakit, terbebas dari rasa nyeri, rasa tidak nyaman, dan
harus dalam keadaan sehat. Jadi memang sangat penting sekali. Betul. Nah, kalau sedikit berbicara tentang tema kita kali ini gitu ya, dalam momen Natal itu sendiri, senyum cerah menawan senyum sehat. Nah, ini kan ada kata-kata senyum sehat gitu Senyum kan. sehat, Nah, memang apakah ada senyum yang tidak sehat gitu? Ini gimana nih, Dok? Kalau senyum tidak sehat sih tidak ada senyum yang tidak sehat. Pasti kalau orang senyum itu pasti dia dalam keadaan sehat, dalam senang gitu ya. Cuman yang paling penting di sini adalah banyak orang yang tidak percaya diri dengan senyumannya. Betul. Itu bisa karena struktur giginya tidak benar. Misalnya giginya susunannya tidak benar, jadi orang untuk senyum pun malu. Gitu. Itu akan bisa mengganggu psikolognya dia untuk bisa senyum. Itu akan menjadi gangguan. Gitu. Jadi untuk senyuman ini sendiri kita harus selalu menjaga supaya sebaik mungkin, baik giginya maupun gusinya, gitu. Karena kalau kita ketahui, orang cemberut sama orang senyum itu ternyata ototnya lebih mudah untuk dilakukan pada orang yang senyum. Jadi tidak sesusah itu untuk senyum. Oke, berarti untuk semuanya nih yang mungkin sudah terlalu lama tidak senyum gitu ya, harus mulai melatih senyum setiap hari, karena memang ini ternyata sangat direkomendasikan juga ya dari bidang kesehatan, dan memang sudah terbukti dari riset otot yang digunakan dari senyum dan juga cemberut itu sangat berbeda. Bahkan gitu ada ya. penelitian yang menyatakan bahwa orang yang tersenyum itu 7 tahun lebih usianya akan lebih panjang 7 tahun dibandingkan orang yang jarang senyum. Menarik ya? Ya betul, ini sangat menarik sekali gitu ya. Jadi orang yang murah senyum maka akan lebih umur panjang gitu ya, secara tidak langsung ya. Dan dokter, ini juga sedikit menarik dengan struktur gigi dan juga senyum itu sendiri ya. Apakah struktur gigi seseorang gitu ya dapat mempengaruhi bentuk senyumannya? Karena kan ada beberapa, tadi kan dikatakan bahwa memang ada gigi-gigi yang mungkin tidak rapi, kemudian yang tidak terlalu sehat, akhirnya mempengaruhi orang tidak mau senyum. Nah, apakah memang ternyata sesuai dengan faktanya struktur gigi mempengaruhi senyum seseorang? Kebanyakan orang tidak merasa percaya diri itu karena susunannya. Jadi banyak orang yang melakukan perawatan, misalnya perawatan orto. Jadi perawatan orto itu gunanya untuk meratakan. Tapi ada juga orang yang memang dia pede dengan susunan gigi yang misalnya gingsul atau apa gitu. Jadi semuanya memang tergantung orang masing-masing. Tapi secara keseluruhan memang susunan gigi yang rata itu akan lebih meningkatkan rasa percaya diri tadi gitu. Oke, baik. Nah, kemudian nih dok, itu kan tadi memang ini sangat berkaitan sekali ya, tidak hanya dengan faktor kesehatan semata, namun juga terhadap penampilan diri seseorang gitu ya, dimana first impression itu kan ada di bagian muka, dan senyum itu adalah hal yang terpenting. Nah, ini sendiri juga sangat menarik untuk menjaga senyum yang menjadi senyum yang sehat seperti yang dikatakan tadi. Itu apa saja sih yang harus dilakukan seseorang? Biasanya kalau misalnya orang itu akan merasa percaya diri kalau giginya putih, ya kan? Putih, kemudian susunannya juga baik. Jadi bisa kalau orang ingin berkonsultasi dengan dokter gigi untuk memperbaiki senyumnya, kira-kira bisa memperbaiki giginya, warnanya maupun bentuknya. Oke, sebelum kita semakin dalam untuk membicarakan tentang tema kita di kesempatan kali ini, dan masih dalam nuansa Natal pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Keluarga Sehat Spacetoon TV. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Keluarga Sehat Spacetoon TV edisi Natal. Dan sekali lagi Rima mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Natal untuk Anda yang merayakan, dan bagi Anda yang tidak, mungkin kita bisa saling menghormati dan menghargai sesama masyarakat Indonesia. Dan tentunya masih membahas tema kita yang sangat luar biasa dan tentunya akan sangat bermanfaat nih untuk Anda dalam nuansa akhir tahun yang penuh dengan kebahagiaan dan keceriaan, dan tak terlepas dari senyuman. Tema kita adalah senyum cerah menawan, senyum sehat, bersama dengan Dr. Mirza Arianto, spesialis konservasi gigi. Dan segera kita lanjutkan pembicaraan kita dari yang mungkin sangat mendasar dan dialami oleh banyaknya lapisan masyarakat sampai dengan sangat mendetail. Nanti kita akan langsung mewakili pertanyaan Anda. Namun kalau Anda ingin langsung bertanya, Anda juga bisa langsung ya melalui telepon interaktif yang ada di bawah sini. Oke, langsung kita lanjutkan saja. Ya dokter,
Kita mau tanya lagi nih, seputar dengan gigi itu sendiri, mungkin hal yang sudah sangat mendasar dan mendarah daging gitu ya dari setiap lapisan masyarakat ini. Perawatan gigi yang paling simpel adalah dengan menggosok gigi, gitu ya, secara rutin, secara daily gitu ya. Apakah ini cukup nih dok untuk melakukan perawatan gigi untuk mendapatkan gigi yang sehat gitu ya, yang menawan sehingga bisa memberikan senyum pun yang menawan gitu? Kalau untuk menyikat gigi itu memang hal yang paling mendasar, jadi memang wajib dilakukan. Gitu. Dan yang paling penting itu sebenarnya bukan misalnya odolnya atau bahan-bahan yang kita pakai, tapi yang paling penting adalah cara kita menyikat gigi. Karena gigi itu harus dibersihkan. Nah, yang paling berpengaruh adalah cara kita menyikat gigi secara mekanis. Gitu. Jadi cara menyikat giginya memang harus diperhatikan. Tapi apakah cukup? Yang penting adalah dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada malam hari sebelum tidur, itu wajib. Dan kemudian pagi itu diusahakan sesudah makan baru menyikat gigi. Jadi jangan salah kaprah sebelum makan malah baru sikat gigi gitu ya. Malah harusnya setelah makan baru sikat gigi. Nah, untuk secara mekanismenya sendiri, tadi kan dikatakan ini adalah hal terpenting harus diperhatikan dalam menyikat gigi. Ini ada tahapan-tahapan khususnya mungkin dok? Jadi intinya menyikat gigi itu adalah tidak dengan sekeras mungkin, jadi dengan sikat yang lembut dan juga dengan tekanan yang lembut. Jadi untuk menyikat gigi itu yang paling penting adalah cara kita menyikat giginya. Jadi semua lapisan permukaan gigi itu harus terkena. Gitu. Nah, apabila nanti misalnya kita masih kesulitan untuk membersihkannya, itu ada yang namanya obat kumur dan benang gigi atau dental floss. Jadi 3 hal ini adalah yang terpenting untuk kita lakukan sehari-hari. Tapi nanti ujung-ujungnya tetap harus ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Nah sebenarnya itu yang terpenting dan mungkin sering sekali diabaikan oleh para masyarakat Indonesia nih, bahwa memang sebenarnya sangat disarankan 6 bulan sekali harus rutin ya untuk bertemu dengan dokter gigi dan juga langsung menanyakan tentang masalah gigi itu sendiri. Karena kan setiap orang memiliki masalah yang berbeda-beda ya dok ya. Kemudian dari 3 tahap yang tadi sudah kita ketahui ya, bahwa memang ada benang gigi, kemudian juga ada obat kumur, dan juga ada sikat gigi itu sendiri ya, menyikat gigi secara rutin. Nah, kalau dari menyikat gigi ini sendiri kan memang yang terpenting adalah mekanismenya. Tapi apakah dari bentuk sikat giginya itu pun juga ada disarankan nggak sih dok yang lebih direkomendasikan dari para tim medis? Sekarang itu banyak terdapat sikat gigi yang macam-macam. Benar, gitu. Jadi yang paling penting adalah pada saat kita pakai kita merasa nyaman. Jadi misalnya untuk orang-orang yang mulutnya mungkin sedikit kecil, itu kita bisa menggunakan sikat gigi yang ukurannya bisa kira-kira sampai ke belakang. Jadi semua giginya sampai. Jadi kira-kira itu sikat gigi yang paling penting itu adalah bentuknya juga. Berarti bukan harganya ya, bukan harganya ya. Zaman sekarang banyak sekali loh. Yang penting ternyata harganya mahal itu belum tentu sesuai dengan bentuk mulut dan juga gigi Anda gitu ya. Nah ini juga menarik nih dok. Kita masih membahas tentang seputar sikat gigi ini sendiri. Untuk sikat gigi itu pun biasanya direkomendasikan berapa lama sekali sih untuk jangka waktunya berganti? Kita diharuskan untuk mengganti apabila kita sakit. Habis sakit itu wajib untuk mengganti. Kenapa? Karena virus yang ada di tubuh kita bisa menempel di situ. Jadi itu harus dibuang. Dan yang kedua, misalnya bulu sikatnya sudah melebar atau tidak bagus, itu juga harus dibuang. Minimal 3 bulan sekali. Mungkin harus diganti sikat giginya. Dan yang paling penting tidak boleh tuker-tukeran sikat gigi sama orang lain. Ya itu karena sangat pribadi ya. Higienitas. Jadi sekali lagi kurang lebih 3 bulan sudah bisa mengganti dengan sikat gigi yang baru ya. Nah ini juga berganti lagi, kita beralih kepada masih dalam proses penyikatan gigi namun dengan pasta giginya sendiri. Ini sering sekali terjadi di rumah gitu ya, para ayah bunda melakukan sikat gigi dengan pasta yang sama untuk putra-putrinya juga. Bahkan untuk putra-putri yang mungkin usianya masih sangat dini gitu dok. Ini gimana nih dok untuk menanggapinya? Kalau untuk anak-anak itu tidak wajib untuk menggunakan pasta gigi kecuali dia sudah bisa untuk meludah. Karena di dalam pasta gigi itu ada kandungan fluor. Jadi pasta gigi dewasa dengan pasta gigi anak-anak itu beda kandungan fluornya. Pada gigi anak-anak itu 1/3 dari fluor dewasa. Kenapa? Karena anak-anak ditakutkan menelan. Kalau dia menelan itu bisa mengakibatkan fluorosis. Jadi nanti malah terjadi kelainan sistemik di tubuhnya juga. Gitu.
Jadi untuk anak-anak memang pasta giginya khusus, dan biasanya untuk pasta gigi anak-anak itu tidak mengandung deterjen karena dia akan membuat kering. Kemudian biasanya rasanya juga banyak. Jadi yang penting untuk anak-anak itu adalah rasa. Dan jadi pada saat proses menyikat gigi dia harus dalam keadaan senang, happy gitu. Jadi biasanya sih untuk anak-anak itu dipilih rasa-rasanya kan ada yang macam-macam ya, ada yang rasa buah, ada rasa coklat. Nah, kalau misalnya tadi kan anak-anak itu berarti memang harus menggunakan pasta gigi yang khusus gitu ya, dan memang sudah bisa menggunakan pasta gigi saat dia sudah mulai ada air liurnya seperti itu ya, ada ludahnya ya. Jadi udah bisa meludah. Sudah bisa meludah. Jadi tidak ditelan. Oke. Nah, dokter, kemudian usia berapa sih sebenarnya direkomendasikan untuk anak-anak sudah untuk bisa mulai? direkomendasikannya itu kira-kira umur 4 sampai 6 tahun itu sudah, kalau dia sudah bisa meludah berarti dia boleh menggunakan pasta gigi khusus anak-anak gitu. Tapi kalau misalnya tidak, ayah dan bunda bisa memakai kasa, kemudian dicelupkan ke air hangat, kemudian jadi dari bayi memang sudah mulai dibersihkan gitu. Jadi cukup dengan menggunakan kasa atau air hangat. Tapi bisa juga menggunakan sikat gigi khusus buat anak-anak. Jadi ada yang dimasukkan ke jari, jadi nanti bisa lebih lembut ya, nyaman untuk digunakan ya. Oke, itu tadi sekilas pengetahuan untuk tentang membersihkan gigi secara keluarga gitu ya, untuk ayah bunda dan juga putra-putrinya. Nah, ini juga kembali lagi dengan tema kita yang tidak lain adalah senyum cerah menawan, senyum sehat. Biasanya orang ini sangat terpatri dengan senyum menawan, senyum sehat adalah gigi yang rapi, gigi yang putih, dan itu menandakan sehatnya gigi gitu ya dok ya. Kemudian nih, banyak juga akhirnya berpikiran untuk melakukan pemutihan pada gigi. Ini gimana nih dok untuk saat ini? Untuk saat ini pemutihan gigi atau bleaching sih istilahnya ya, atau whitening, itu biasa dilakukan dan aman. Jadi banyak dilakukan di klinik-klinik dokter gigi. Jadi meskipun saat ini banyak sih yang menjual secara online gitu ya dengan harga yang murah, tapi saya sarankan untuk tetap ke dokter gigi untuk konsultasi, karena whitening ini meskipun aman tapi dia menggunakan bahan kimia gitu. Jadi ada dosis-dosis tertentu. Jadi tidak boleh misalnya dalam satu, jadi whitening ini bisa dilakukan sekali kunjungan. Jadi ke dokter gigi whitening. Tapi dalam satu hari itu tidak boleh, aplikasinya tidak boleh lebih dari 3 kali gitu. Jadi dokter gigi yang tahu mengenai hal ini gitu. Jadi whitening itu sangat aman dilakukan, tapi harus di bawah pengawasan dokter gigi. Hasilnya juga sangat terlihat. Jadi dalam waktu 1 jam itu gigi bisa berubah warna mungkin 5 tingkat gitu. Wow, berarti kalau misalnya sering melihat dan juga menyaksikan advertisement dari pasta gigi, biasanya suka ada tingkatan gigi, itu bisa naik 5 tingkat dengan whitening ya. Kita akan bahas semakin dalam tentang whitening itu sendiri. Jadi untuk Anda pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Keluarga Sehat edisi Natal. Kami kembali ayah bunda untuk Anda di Keluarga Sehat edisi Natal ya, spesial untuk Anda. Dan sekali lagi juga Rima selalu ingin tetap mengucapkan dan mewakili seluruh kru yang bertugas dari Spacetoon TV, selamat Hari Raya Natal untuk Anda yang merayakan, dan untuk yang tidak merayakan, kita tetap harus menghormati dan juga saling toleransi ya. Dan masih membahas tema kita kali ini, yaitu adalah senyum cerah menawan, senyum sehat, bersama dengan Dr. Mirza Arianto, spesialis konservasi gigi dari Tooth Dental Clinic Kebayoran Baru by Nania. Dan bisa Anda jumpai juga untuk berkonsultasi di Rumah Sakit Awal Bros Tangerang, Jalan MH Tamrin nomor 3 Kebonanas, dan juga bisa ditelepon terlebih dahulu di plus 628 212 01625 2950. Oke, kita akan lanjutkan kembali. Tadi juga kita sudah memasuki tahap pemutihan ya, ataupun whitening pada gigi gitu ya. Nah dokter, ini kan juga sangat menarik sekali. Seperti yang dikatakan bahwa saat ini banyak sekali yang tertarik dengan whitening pada gigi. Dan sebenarnya ini memang sangat aman gitu ya, karena di dunia medis pun juga sudah ada gitu ya untuk aplikasinya. Namun tetap harus diawasi oleh pihak medis. Nah,
untuk whitening gigi ini boleh diperbolehkan dan diperuntukkan untuk usia berapa nih? Apakah ada persyaratan khusus dan juga untuk gendernya? Kalau untuk anak-anak itu sebaiknya dilakukan setelah umur 13 tahun. Oke. Karena gigi anak-anak itu masih tipis gitu. Jadi kalau dilakukan bleaching ini takutnya nanti nyerinya berlanjut gitu. Jadi umur 13 tahun adalah batasnya. Kemudian untuk ibu hamil juga tidak disarankan. Kemudian pada keadaan gigi yang sudah rusak sekali, itu tidak disarankan. Jadi misalnya banyak bolong pada giginya, itu lebih baik diselesaikan terlebih dahulu, ya. baru kemudian dilakukan bleaching. Oke, nah kalau tadi kan sempat menyinggung tentang ibu hamil ya, ini juga tertarik sekali mungkin para ibu yang mungkin baru saja melakukan proses persalinan. Apakah ini diperbolehkan dan kalaupun diperbolehkan jangka waktunya berapa nih dok? Kalau misalnya pada ibu hamil itu sebetulnya tidak ada penelitian yang ada efek sampingnya langsung, cuman karena rentan, betul, jadi lebih baik tidak disarankan untuk dilakukan. Tapi kalau dia sudah selesai persalinan pada saat ibu menyusui itu boleh dilakukan. Oke, boleh dilakukan ya, jadi tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Tinggal yang terpenting adalah berkonsultasi langsung dengan tim dokter. Oke, kalau untuk pemutihan kita masih bahas tentang whitening ya, dari whitening dan juga pemutihan pada gigi. Ini biasanya yang direkomendasikan sesering apa sih? Berapa lama sekali sih? Ini gimana dok? Biasanya bleaching itu bisa bertahan 1 tahun atau lebih. Jadi minimal 1 tahun. Itu bisa dilakukan di rumah. Jadi ada bahan khusus yang bisa dipakai. Jadi nanti pasien dilatih dulu di klinik, kemudian dia bisa aplikasikan sendiri di rumah. Dan yang kedua adalah bleaching tapi di bawah pengawasan dokter. Jadi itu namanya in office, jadi dilakukan langsung di klinik. Jadi nanti pasien datang, kita lihat warnanya dulu gitu misalnya, kemudian kita aplikasikan. Nanti setelah 1 jam kita lihat hasilnya. Apabila kurang itu bisa diulang kembali sampai didapatkan warna yang diinginkan sama pasien gitu. Oke, nah ini juga menarik. Biasanya kan dikatakan tadi sampai dengan warna yang diinginkan oleh pasien. Biasanya untuk satu proses treatment whitening pada gigi ini memakan waktu berapa lama sih dok? Cukup 1 jam ya. Cukup 1 jam 45 saja. 45 menit sampai 1 jam. Oke, jadi memang 1 kali visit, 1 kali pun sudah bisa langsung melakukan whitening. Sudah kelihatan hasilnya gitu. Nanti apabila misalnya ada warna yang kok belum sesuai ya, nah itu nanti bisa seminggu kemudian diulangi lagi gitu. Gitu. Oke, nah kalau whitening pada gigi sendiri nih, ini ada pantangannya nggak sih untuk apa yang dikonsumsi, mulai dari minuman kah atau makanannya, kemudian juga tahap lainnya mungkin? Untuk sehabis dilakukan bleaching itu sebaiknya tidak memakan minuman atau makanan yang berwarna, jadi seperti soda atau wine atau jus jeruk gitu ya, atau kopi teh? Atau teh. Jadi itu memang tidak disarankan untuk diminum, tapi bisa diminum dengan cara memakai sedotan. Jadi kalau kita memakai sedotan kan bagian depan gigi kita tidak terkena. Jadi proses bleaching yang tadi kita lakukan itu bisa bertahan lebih lama. Gitu. Nah, jadi memang ada sedikit pantangannya. Oke, nah kalau misalnya nih ternyata terjadi lupa gitu nih dok, lupa pantangannya, akhirnya pas baru bleaching, nggak lama kemudian sekitar sorenya mungkin atau malamnya mengonsumsi kopi dan juga semacamnya, apa sih yang akan terjadi sebenarnya? Sebetulnya tidak akan terjadi misalnya abis minum kopi langsung gitu, enggak gitu. Cuman nantinya misalnya yang kita rencanakan untuk bertahan setahun jadi lebih cepat aja gitu. Jadi sebetulnya tidak langsung, nggak boleh juga enggak gitu. Jadi karena kalau misalnya ternyata terjadi pewarnaan lagi, itu bisa kita lakukan bleaching kemudian setelah ada keluhan. Oke, jadi nggak perlu khawatir sebenarnya ya. Oke, nah ini juga sedikit menarik. Kalau tadi kan sebenarnya direkomendasikan setahun sekali, tapi ternyata ada nih mungkin beberapa pemirsa atau ayah bunda yang ingin melakukannya lebih rutin dan lebih dekat jangka waktunya, per 3 bulan atau per 6 bulan. Apakah ini diperbolehkan? Sebaiknya sih per 6 bulan. 6 bulan masih bisa diperbolehkan. Tapi sebetulnya bleaching ini nggak setahun pasti harus diulang. Jadi kalau si pasien melakukan apa yang disarankan itu bisa bertahan sampai 3 tahun bahkan lebih. Oke. Kemudian ini masih tetap tentang segmen ini mungkin kita lebih khususkan pada whitening ya, karena whitening ini memang sangat penting sekali. Orang berangan-angan memiliki gigi yang sangat putih gitu ya. Ini saat sudah melakukan treatment dari whitening pada gigi gitu ya dok ya, ada treatment khusus lainnya kah? Kalau misalnya tidak rutinnya kan 6 bulan tuh kita harus ke dokter gigi gitu. Selain itu?
Biasanya nanti pada saat kita setelah melakukan whitening, itu ada bahan khusus yang kita pakai supaya mengurangi rasa nyeri. Oke, itu yang tadi diinformasikan. Fluor beda ya. Okay. Kemudian kita berikan juga pasta giginya khusus. Oh, pasta jadi memang giginya untuk pun menjaga. Berbeda. Oke. Hanya itu aja nih dok, atau ada lagi kah? Udah cukup itu aja ya. Perawatannya hanya dengan itu. Paling kalau mau ingin lebih putih bisa ditambah lagi dengan yang home. Jadi yang diaplikasikan sendiri di rumah. Jadi bisa 2 kali. Jadi bisa di klinik kita bersihkan, kemudian untuk supaya maintain keputihannya itu bisa dilakukan juga di rumah. Oke. Nah, dokter terus mau tanya lagi dong. Ini sangat menarik banget sebenarnya tentang whitening ini. Ini ada efek sampingnya nggak sih? Efek sampingnya adalah karena kita memakai bahan kimia, jadi pada saat aplikasi itu sama sekali tidak boleh kena ke jaringan gusi, gitu. Jadi memang harus di bawah pengawasan. Apabila terjadi gusi, gusinya itu bisa istilahnya jadi putih, jadi mati gitu. Jadi memang harus penuh kehati-hatian dan harus konsultasi ke dokter. Jadi biasanya pun kalau home bleaching juga yang dilakukan di rumah itu tetap harus di bawah pengawasan dokter. Jadi tetap datang beberapa minggu sekali untuk melihat keadaan jaringan lunaknya. Itu aja sih. Baik. Nah, ini kan adalah salah satu usaha ya dari para masyarakat gitu ya, daripada person to person gitu untuk melakukan memiliki gigi yang putih, gigi yang sehat, gigi yang cerah gitu ya. Ini kan secara chemical, tadi kan katanya menggunakan memang bahan kimia gitu ya. Namun yang secara alaminya nih dok, ada nggak sih yang bisa digunakan katanya dengan memakan apel gitu secara langsung atau dengan bahan-bahan lainnya mungkin? Jadi kebanyakan gigi putih itu bisa didapatkan salah satu home remedy-nya adalah dengan stroberi. Jadi katanya stroberi dioleskan gitu. Tapi karena dia buah, jadi kita tidak bisa mengukur konsentrasinya ya. Jadi mungkin agak kurang hasilnya, tapi bisa. Oke, stroberi itu digunakan untuk pemutihan gigi ya, salah satu buah yang direkomendasikan. Oke, baik dokter. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita bagaimana cara untuk mendapatkan senyum cerah menawan dan juga senyum yang sehat. Jadi tetap bersama kami di Keluarga Sehat Special edisi Natal. Terima kasih Ayah Bunda masih tetap menyaksikan Keluarga Sehat Special edisi Natal dan tentunya masih bersama dengan narasumber kita Dr. Mirza Arianto, spesialis konservasi gigi yang bisa langsung nih Anda konsultasi di Rumah Sakit Awal Bros Tangerang, Jalan MH Tamrin nomor 3 Kebonanas dengan ditelepon terlebih dahulu ya di +628 212 0162950 dan segera kita tanyakan kembali tentang bagaimana sih caranya mendapatkan senyuman cerah menawan dan juga senyum sehat itu sendiri. Oke dokter, nah tadi kan kita sudah membicarakan seputar gigi dan juga whitening itu sendiri. Nah kita mau tahu sendiri nih, kan banyak sekali para tokoh masyarakat, artis begitu ya, yang terlihat seperti melakukan whitening gigi. Namun katanya ini sedikit berbeda nih dengan whitening pada gigi biasanya. Bisa diceritakan secara singkat juga, mungkin? Jadi ada juga selain bleaching, itu adalah veneer pada gigi. Jadi giginya itu nanti akan diambil sedikit struktur giginya, kemudian ditempelkan bahan. Jadi dicetak, kemudian nanti ada hasilnya seperti kalau misalnya mau pakai kuku tambahan gitu. Oh, gel gitu ya? Bukan, jadi kuku palsu. Oh yes, oke. Cuman ini di bagian gigi, jadi bagian depan. Jadi kalau sekarang kan ada yang bunny teeth tuh ya, yang dibentuk agak lebih besar. Gigi kelinci gitu, seperti itu ya? Itu disebutnya veneer. Oke, itu berbedanya apa nih dengan bleaching? Kalau bleaching kan menggunakan bahan kimia. Kalau veneering itu adalah jadi bahannya itu kita tempelkan ke gigi, tapi giginya otomatis harus sedikit diambil gitu. Oke, nah kabarnya nih dok, kalau untuk veneer ini sendiri, ini tidak perlu berkali-kali ya, cukup sekali untuk seumur hidup, katanya seperti itu? Iya, karena dia bertahan karena memang bahannya bahan jadi, biasanya terbuatnya dari porselen. Jadi warnanya sama persis dengan gigi, kemudian nanti ditempelkan seperti itu dan itu bisa bertahan sampai 10 tahun atau lebih. Oke, nah ini kan juga sangat menarik ya, sebenarnya memang akan memiliki hasil yang sangat bagus sekali gitu ya. Namun dan dengan harga yang cukup merogoh kocek terlalu dalam gitu ya. Betul. Tapi apakah ada dampak sampingnya, efek sampingnya? Efek sampingnya sama sekali nggak ada. Gitu. Paling
yang penting adalah pasien pada saat memilih warna atau memilih bentuk itu konsultasi dulu dengan dokter giginya, karena itu akan bertahan selama waktu yang lama. Jadi misalnya mungkin sekarang trennya adalah gigi kelinci, tapi kan mana tahu pasiennya ternyata nggak pede atau gimana. Jadi memang sebelum dilakukan pembuatan veneer itu konsultasi dulu dengan dokter, kemudian pasiennya juga harus approve dulu. Jadi memang harus tidak bisa sekali datang, mungkin 2 atau 3 kali datang. Oke, berarti memang lebih banyak sesinya ya untuk mendapatkan veneer pada gigi itu sendiri. Untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Betul sekali dokter. Nah, kalau misalnya kita juga ngomongin tentang gigi itu sendiri, sebenarnya saat ada perubahan terhadap bentuk gigi pun akan merubah bentuk muka ya secara drastis ya dok ya. Oke, ini juga menarik sekali nih dok. Kita sudah membicarakan masalah tentang gigi gitu ya, tentang veneer, tentang bleaching, whitening gitu ya. Sekarang kita akan balik kembali terhadap senyum itu sendiri. Sebenarnya sebagai dokter gigi gitu ya, yang memang lebih identik terhadap dunia medisnya dan kesehatannya, tapi gimana sih dok untuk mendapatkan senyum yang menawan gitu? Senyum yang menawan itu memang sebetulnya tergantung sama pribadi masing-masing. Yang kita bisa lakukan adalah menjaga supaya gigi kita tetap sehat. Jadi intinya seperti tadi, kita nyikat gigi dengan benar, kemudian waktunya juga benar, caranya benar, itu bisa untuk mendapatkan senyum yang menawan. Tapi apabila ternyata tidak bisa dilakukan sendiri, dokter gigi bisa membantu hal tersebut. Jadi memang harus ada kerjasama antara dokter dengan pasien untuk mendapatkan senyum yang diinginkan itu seperti apa gitu. Dan sebenarnya mungkin lebih kepada senyum yang mungkin cocok terhadap Anda gitu ya, karena memang setiap orang ya. Ini sangat individual sekali gitu ya. Setiap orang memiliki senyum terbaiknya yang sangat berbeda-beda gitu ya dok ya. Nah dokter, ini juga menarik kan, karena memang senyum ini kan juga menjadi salah satu yang terpenting gitu ya. Tapi ada beberapa orang yang memiliki masalah dengan senyumnya saat menggunakan kawat gigi. Nah, ini gimana cara menanganinya nih, dok? Pada saat dia menggunakan kawat gigi, adakah cara khusus gitu agar senyumnya pun tidak terlalu terlihat terpaksa gitu, tetap terlihat natural gitu? Sebetulnya kalau untuk kawat gigi sekarang ada bahan-bahan yang memang lebih bagus, jadi tidak terlihat kawat ya. Jadi bracketnya itu biasanya dulu dari bahan metal, terus sekarang ada yang bahannya porselen, jadi tembus pandang gitu. Kemudian ada juga namanya Invisalign, jadi seperti cuma dipasang gitu tembus pandang, jadi nggak kelihatan. Atau bisa juga kawat yang dipasang di bagian belakang gigi, jadi tidak kelihatan tapi tidak terlalu efektif. Tapi sebenarnya ini sangat memberikan informasi yang sangat banyak sekali ya, karena mungkin para masyarakat di luar sana belum terlalu mengetahui mendalam nih tentang gigi kawat itu sendiri. Namun mungkin kita akan bahas itu lebih lanjut di sesi-sesi berikutnya nih dok ya, kalau misalnya dokter masih tetap punya waktu nih untuk nanti kita sharing berikutnya di tema-tema selanjutnya. Nah dok, terus kita kembali lagi dengan masalah gigi. Kawat gigi adalah salah satu solusi untuk menangani masalah renggang pada gigi gitu ya. Kemudian kita tahu nih masalah pada gigi itu banyak ya dok ya, mulai dari gigi berlubang, gigi yang suka ngilu. Nah ini sebenarnya kan hal yang sangat sering gitu ya dirasakan dan juga dialami oleh banyak pihak. Kalau masalah-masalah gigi yang simple bisa dikatakan seperti ini biasanya penyebabnya itu apa nih dok? Biasanya karena makanan, jadi gigi kita itu sangat kuat sebenarnya. Cuman karena ada makanan yang menempel dan tidak kita bersihkan, itu bakteri bisa mengeluarkan asam. Jadi maka dimulailah proses gigi berlubang gitu. Nah untuk gigi berlubang itu tidak bisa dilakukan sendiri, otomatis harus ke dokter gigi. Harus dilakukan pengeboran yang dilakukan oleh dokter gigi, dan penambalan juga dokter gigi. Penambalan saat ini juga sudah sangat maju, jadi bisa ditambal sewarna gigi. Jadi sangat-sangat tidak kelihatan gitu ya. Jadi memang Anda tidak perlu khawatir lagi ya dengan memiliki gigi yang sehat gitu ya, walaupun penuh dengan banyaknya perawatan terhadap gigi Anda, namun semuanya tidak akan mengganggu penampilan Anda karena kemajuan teknologi yang ada gitu ya, seberjalannya waktu gitu ya dok ya. Kemudian nih dok, ini kan hari raya gitu ya. Ini biasanya makan sudah mulai tidak terkontrol. Banyak sekali makanan-makanan yang mungkin akan manis, kemudian berlemak, teksturnya pun juga ada yang keras beberapa, mungkin makan daging-dagingan, ataupun sulit untuk dikonsumsi dan juga dikunyah gitu ya. Ini apakah ada saran khusus nih dok dari dokter menjelang momen-momen besar gitu bersama dengan keluarga? Namun kita jawab
Setelah yang satu ini boleh? Boleh. Oke, kalau gitu dokter. Dan tentunya untuk para pemirsa yang penasaran dengan jawabannya, bagaimana sih cara menangani agar bisa tetap makan enak, tapi gigi pun tetap sehat? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Keluarga Sehat. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Keluarga Sehat Special Edition untuk Natal. Dan tentunya masih membahas tema kita kali ini, yaitu adalah senyum cerah menawan senyum sehat, bersama dengan Dr. Mirza Arianto, spesialis konservasi gigi. Dan untuk Anda yang mungkin ingin langsung bertanya, kami masih menantikan teleponnya di telepon interaktif dari kami. Dan sepertinya sudah ada yang terhubung nih dok. Jadi sebelum dokter menjawab pertanyaan yang tadi sempat tertunda, kita akan angkat telepon interaktif terlebih dahulu. Halo? Halo. Ya, dengan siapa dan di mana? Dengan Pak Yanto di Bogor. Oke, Pak Yanto, silakan langsung pertanyaannya. Iya, ini temanya ini sangat menarik sekali sebelumnya. Ya, maaf Pak Yanto, bisa dibesarkan sedikit suaranya? Iya, aku senang banget ini temanya sangat menarik sekali karena ini ada sangkut paut sama dengan diri aku juga gitu. Oke. Jadi gigi aku ini suka sakit ya. Jadi emang kan kerja aku itu suka banget ketemu klien gitu kan, jadi suka mengganggu performance aku aja ketika aku sedang berbicara, ketika aku sedang bertemu dengan klien gitu. Nah ini kira-kira solusinya apa ya supaya mungkin gigi saya ini cepat sembuh? Oke. Dokter ada yang mau ingin ditanyakan? Sakitnya itu seperti apa ya, gitu? Sakitnya Apakah berupa ngilu apa? atau? Ya, jadi pernah ngilu juga gitu. Emang ada bolong sih ya dok ya, sebelumnya ada bolong gitu. Jadi ngilunya itu datang tiba-tiba ketika aku sedang berbicara gitu. Ini suka tiba-tiba langsung datang aja gitu dok. Kalau kebanyakan ngomong sedikit gitu kan, ini udah langsung sakit aja giginya. Ya. Ini kemungkinan adalah karena giginya berlubang. Jadi kalau gigi berlubang kemudian mengenai saraf di giginya, itu tipikalnya adalah seperti itu. Jadi sakitnya tiba-tiba. Oke, dokter ada yang ingin ditanyakan kembali mungkin? Sudah cukup? Sudah cukup ya. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Yanto ya dari Bogor, dan akan langsung dijawab oleh Dokter Mirza. Silakan Ya. dokter. Jadi biasanya kalau sakit tiba-tiba itu adalah karena gigi berlubang yang sudah semakin dalam, dia sudah mengenai ke saraf. Oke. Itu tidak bisa dilakukan pengobatan sendiri, sebaiknya harus ke dokter gigi karena perawatannya adalah berbeda, jadi tidak bisa dengan ditambal biasa, tapi dilakukan perawatan saluran akar. Jadi nanti sarafnya istilahnya adalah dimatikan supaya dia tidak terasa sakit, kemudian dirawat terlebih dahulu sampai ke akar giginya, baru nanti bisa ditambal. Gitu. Oke, jadi baik. memang harus konsultasi lagi ke dokter gigi supaya lebih menyeluruh lagi gitu. Betul, dan bisa juga langsung nih konsultasi dengan Dokter Mirza ya di Rumah Sakit Awal Bros Tangerang ya dok ya. Jadi yang terpenting adalah konsultasi, dan itu dia tadi, jangan mengabaikan 6 bulan sekali ya konsultasi ke dokter gigi. Oke dokter, kita lanjutkan kembali nih pertanyaan yang tadi sempat terputus ya di segmen berikutnya sebelumnya, yaitu tentang hari raya. Biasanya penuh dengan makanan-makanan yang mungkin sangat berbahaya gitu ya, mulai dari kadar manisnya, kemudian juga teksturnya, dan juga zat-zat lainnya, lemak, kemudian dan semuanya. Ini gimana nih dok, agar bisa tetap makan enak, namun gigi pun juga tetap terjaga sehingga senyum menawan pun tidak hilang gitu dok? Nah, kita harus selalu makan makanan yang berserat atau buah, karena buah atau berserat itu secara otomatis pada saat kita pakai untuk mengunyah, dia sekaligus pembersih alami gigi gitu. Tapi kalau kemudian misalnya kalau makan daging kemudian nyangkut, itu adalah tanda-tanda gigi berlubang. Nah, ya. Gitu. Jadi memang harus dilihat langsung sama dokter giginya, karena kalau di bidang kedokteran gigi itu memang kita harus ngeliat langsung gitu, nggak bisa mendiagnosis dengan tepat kalau tidak bisa tidak ada pertemuan langsung. Jadi kita harus mencoba makan makanan yang berserat, kemudian juga kita sikat gigi yang benar, kemudian bisa digunakan benang gigi atau dental floss. Oke, baik. Berarti memang harus diseimbangi dengan makanan yang berserat, pemirsa ya. Nah, kalau untuk toothstick sendiri, apakah ini direkomendasikan dari bidang kesehatan? Kalau untuk tusuk gigi tidak disarankan, karena dia bisa menusuk bagian jaringan lunak. Gitu. Lebih baik kita menggunakan benang gigi. Jadi benang gigi kita pakai untuk dibersihkan karena dia lebih aman, jadi tidak merusak gigi. Oke, baik. Ini juga pengetahuan baru lagi ya untuk para pemirsa ya. Dokter, kemudian juga ini nih dok, biasanya gigi yang berlubang. Tadi kita sempat membicarakannya, gigi yang berlubang ini juga sering mengeluarkan bau yang tidak
Ya, sedap. betul. Dan akhirnya mengganggu sekali kenyamanan dari orang tersebut untuk Yes. dapat berbicara dengan orang lainnya. Orang lain, ya, Ini betul. apa sih dok yang harus dilakukan dan apakah cabut ada salah satu solusinya? Kita tidak menyarankan untuk mencabut. Biasanya kalau gigi berlubang itu karena ada bakteri. Kemudian karena ada lubangnya, makanan bertahan di daerah situ, jadi kemudian terjadi pembusukan juga daerah situ, kemudian menyebabkan nafas menjadi tidak segar. Betul. Gitu. Jadi biasanya itu lubangnya harus dibersihkan terlebih dahulu, kemudian kita rawat terlebih dahulu, baru kemudian bisa ditambal, dan biasanya nanti untuk nafas ini juga akan tertanggulangi dengan sendirinya kalau gigi sudah dibersihkan. Oke. Tapi apakah bisa dibantu dengan obat kumur? Obat kumur bisa membantu, tapi tidak terlalu banyak. Karena kalau lubang itu tidak akan bisa diperbaiki dengan kita berkumur-kumur ya. Jadi memang harus di tindakan khusus ya. Oke. Mungkin, Nah, dokter, ini juga menarik sekali kan kalau dari kita sudah membahas banyaknya masalah pada gigi, kemudian juga beberapa cara solusinya untuk mendapatkan senyum yang menawan dan gigi yang sehat. Namun sebenarnya apakah ada cara nih dok agar gigi itu tidak bolong dan tetap terawat gitu? Secara pribadi gitu ya. Secara pribadi adalah kita harus balik lagi menyikat gigi, kemudian berkunjung ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali supaya kita melihat kondisi yang ada di dalam gigi kita. Jadi kita lebih untuk mencegah daripada mengobati gitu. Tentu akan lebih nyaman seperti itu. Karena memang sehat itu sangat mahal sekali ya. Jadi daripada Anda mengobati, lebih baik mencegah. Dan Dokter Mirza, seperti ini sudah tiba saatnya untuk dokter memberikan tips dan kesimpulan untuk tema kita kali ini yang tidak lain adalah senyum cerah menawan, senyum sehat. Silakan dokter. Ya, untuk mendapatkan senyum yang menawan itu kita harus pertama adalah menjaga kebersihan mulut kita dengan menyikat gigi. Kemudian bisa juga dilakukan dengan obat kumur dan dental floss. Tapi apabila Anda menemui kesulitan, itu bisa dibantu dengan dokter gigi supaya misalnya memperbaiki bentuk yang tidak sesuai ataupun warna yang tidak sesuai, itu harus dengan kontrol atau pengawasan dokter gigi. Oke, Jadi baik. penting 6 bulan sekali itu. 6 bulan sekali itu penting dan jangan diabaikan ya dokter ya. Dokter Mirza, terima kasih sekali lagi untuk tips dan kesimpulannya. Dan untuk Anda para ayah bunda dan pemirsa setia dari Keluarga Sehat Spacetoon TV, untuk bisa langsung berjumpa dan juga berkonsultasi dengan Dokter Mirza, bisa langsung menuju ke Tooth and Teeth Dental Clinic Kebayoran Baru by Nania, atau juga bisa langsung menuju ke Rumah Sakit Awal Bros Tangerang, Jalan MH Tamrin nomor 3 Kebonanas, dan Anda bisa telepon terlebih dahulu di +628 212 016 2950. Dan tentunya Rima juga ingin mengucapkan sekali lagi untuk Anda seluruh pemirsa setia dari Spacetoon TV, bertepatan dengan tanggal 25 Desember kali ini, Rima ingin mengucapkan selamat Hari Raya Natal bagi Anda yang merayakannya. Dan untuk yang tidak merayakannya, kita harus tetap menghargai dan saling menghormati karena kita masyarakat Indonesia penuh dengan toleransi. Dan pastikan Hari Raya Anda penuh dengan senyum yang menawan dan indah. Terima kasih sekali lagi Dokter Mirza. Dan untuk seluruh ayah bunda, sampai jumpa dan tetap saksikan Keluarga Sehat Spacetoon TV. Bye.